Bloom taksonomi itu? Halo, ketemu lagi dengan saya di kelas Basic Instructional Design. Sekarang kita masuk ke topik mengenai teori pembelajaran. Jadi ada beberapa teori yang terkenal dan digunakan sebagai dasar pengembangan konten pelatihan atau pembelajaran. Salah satunya adalah teori taksonomi Bloom atau Bloom taksonomi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog pendidikan terkenal bernama Dr. Benjamin Bloom pada tahun 50-an. Tujuan Bloom adalah untuk mempromosikan bentuk pemikiran yang lebih tinggi dalam pendidikan seperti menganalisis dan mengevaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip. Jadi bukan hanya mengingat fakta atau hafalan. Nah, teori Bloom ini paling sering digunakan ketika merancang proses pelatihan atau pembelajaran. Ada 3 domain yang dikemukakan menurut taksonomi Bloom, yaitu kognitif yang merupakan area pengetahuan, afektif atau area emosional, dan psikomotor, yaitu area keterampilan atau yang sifatnya fisik. Ketiga domain ini dalam dunia pelatihan dan pembelajaran dianggap sebagai rujukan untuk istilah yang sangat terkenal, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Knowledge diwakili oleh kognitif, skill oleh psikomotor, dan attitude diwakili oleh afektif. Kita bahas mulai dari yang kognitif dulu ya. Jadi kognitif ini adalah domain yang mencakup area pengembangan kemampuan dan keterampilan secara intelektual atau yang sifatnya adalah pengetahuan. Ada 6 kategori utama dalam domain kognitif, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama adalah knowledge, yaitu pengetahuan tentang data atau informasi. Yang kedua, comprehension, yaitu memahami makna, terjemahan, atau interpretasi instruksi dan masalah. Yang ketiga, application, yaitu menerapkan apa yang dipelajari di dalam kelas dan diterapkan di tempat kerja atau situasi baru. Yang keempat adalah analysis, yaitu membedakan antara data dan kesimpulan. Yang kelima, sintesis, yaitu membangun struktur atau pola dari beragam elemen. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah evaluation, yaitu membuat penilaian tentang nilai ide atau materi. Nah, menariknya, Laurin Anderson, mantan mahasiswa Bloom, meninjau kembali domain kognitif ini pada pertengahan tahun 90-an dan membuat beberapa perubahan, seperti mengubah nama dalam 6 kategori dari kata benda menjadi bentuk kata kerja. Kemudian menata ulang susunannya, membuat proses dan tingkat metrik pengetahuan atau leveling, seperti yang kalian lihat ya di gambar sebelah saya. Taksonomi baru ini mencerminkan bentuk pemikiran yang lebih aktif dan mungkin lebih akurat. Hingga saat ini, acuan domain kognitif dari Anderson lah yang akhirnya banyak digunakan karena dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan pelatihan atau pembelajaran. Selanjutnya, domain kedua adalah afektif. Domain ini area emosional seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi, dan sikap. Ada 5 kategori utama dalam domain afektif ini, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama adalah receiving phenomena atau kesediaan mendengar dan memperhatikan. Yang kedua, respon to fenomena atau reaksi terhadap suatu fenomena tertentu. Yang ketiga, valuing, yaitu penerimaan sederhana kepada komitmen-komitmen yang lebih kompleks. Yang keempat, organization, yaitu mengorganisasikan atau memprioritaskan nilai-nilai yang berbeda. Yang kelima, internalize value atau karakterisasi, yaitu memiliki sistem nilai yang mengontrol perilaku. Domain yang terakhir adalah psikomotor. Domain ini mencakup penggunaan bidang motorik, biasanya lekat dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya praktek atau materi-materi teknis. Ada 7 kategori utama dari domain ini, tercantum mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Yang pertama adalah perception, yaitu kesadaran atau kemampuan menggunakan isyarat sensorik untuk memandu aktivitas motorik. Yang kedua adalah set, yaitu kesiapan untuk bertindak. Yang ketiga adalah guided response, yaitu respon terpandu atau kecukupan kinerja yang dicapai dengan berlatih. Yang keempat adalah mekanisme, yaitu kemampuan dasar untuk menanggapi apa yang telah dipelajari dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Yang kelima adalah complex overt response, yaitu kemahiran yang ditujukan oleh kinerja yang cepat dan akurat, dan terkoordinasi yang biasanya membutuhkan energi minimum. Yang keenam, adaptation, yaitu adaptasi dengan memodifikasi pola gerakan agar sesuai dengan persyaratan khusus. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah origination, yaitu menciptakan pola pergerakan baru untuk menyesuaikan situasi tertentu atau masalah khusus.
Oke, itu tadi pembahasan kita tentang taksonomi Bloom yang terdiri atas 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Cukup rumit ya? Tapi sejauh ini dalam konteks pembelajaran online atau e-learning, biasanya domain kognitif lah yang paling banyak digunakan dibanding 2 domain lainnya, yaitu afektif dan psikomotor, yang umumnya lebih banyak digunakan di pelatihan kelas atau offline. Sekian video pembahasan kita kali ini, dan saya akan bahas teori pembelajaran terkemuka lainnya di video berikutnya. Sampai jumpa.